Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Stasiun Tawang, Semarang selalu ramai di siang hari. Namun, begitu malam tiba, suasana berubah menjadi sunyi dan mencekam. Tidak banyak yang tahu, ada sebuah kisah mengerikan yang hanya beredar di kalangan pegawai stasiun dan beberapa warga sekitar. Sebuah kereta misterius sering melintas di jalur tertentu tanpa suara, tanpa masinis, dan dengan penumpang yang bukan manusia. Malam itu, seorang pemuda bernama Arman, seorang fotografer lepas, tertarik untuk mengabadikan keindahan Lawang Sewu di malam hari. Ia tidak menyadari bahwa langkah kakinya akan membawanya ke teror yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Arman berdiri di peron stasiun, menunggu kereta terakhir yang akan membawanya pulang. Namun, sebuah suara pelan datang dari penjaga stasiun tua yang sedang merokok di sudut ruangan. "Mas, kalau sudah jam segini, mending pulang naik ojek. Jangan tunggu kereta yang salah." Arman mengerutkan kening. "Kereta yang salah?" tanyanya. Si penjaga hanya tersenyum miris dan kembali menghisap rokoknya, tidak berniat menjelaskan lebih lanjut. Arman mengabaikan peringatan itu dan tetap menunggu hingga denting lonceng berbunyi pelan. Arman menoleh ke arah rel. Dari kejauhan tampak kereta datang perlahan, tanpa suara. Tidak ada suara gesekan roda besi dengan rel. Kereta itu berwarna hitam kusam dengan lampu remang yang berkedip-kedip. Yang lebih mengerikan, jendelanya tertutup kabut dari dalam, seperti ada sesuatu di dalamnya yang menghembuskan napas dingin. Tanpa berpikir panjang, Arman naik ke dalamnya. Ketika melangkah masuk, Arman merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu dalam kereta redup, berkedip seolah hampir mati. Deretan kursi di dalamnya penuh dengan penumpang, namun suasana begitu sunyi. Semua orang duduk diam, wajah mereka tertutup oleh bayangan. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Arman mencoba duduk dan merogoh ponselnya, ingin mengabadikan keanehan ini. Namun, begitu layar ponselnya menyala dan menerangi wajah penumpang di depannya, ia tercekat. Wajah penumpang itu tidak memiliki mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit pucat yang menutupinya. Arman terhuyung mundur. Ia menoleh ke samping dan baru menyadari bahwa semua penumpang memiliki wajah yang sama. Mereka perlahan menoleh ke arahnya, tanpa suara, tanpa ekspresi. Jantung Arman berdetak liar. Ia bergegas berdiri dan berjalan ke arah pintu, namun tidak ada pintu keluar. Kereta terus melaju, membawa Arman entah kemana. Arman mulai panik. Ia berlari ke gerbong berikutnya, berharap menemukan seseorang yang bisa menolongnya. Namun, semakin ia melangkah, gerbong terasa semakin panjang, tak berujung, hingga ia mendengar suara samar-samar dari kejauhan. Tolong aku." Arman menoleh. Seorang wanita berbaju lusuh duduk di pojokan dengan wajah penuh luka dan darah mengering. Tubuhnya gemetar ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanya Arman dengan suara gemetar. Wanita itu menggeleng lemah. "Kita sudah mati."
Arman membeku. Wanita itu menatapnya dengan mata yang kosong. Kereta ini hanya menjemput mereka yang belum menyadari kalau mereka sudah mati. Arman merasa kakinya melemah. Ia mulai mengingat sesuatu. Sore tadi, ia memang berada di Lawang Sewu mengambil foto bangunan tua itu. Namun, ia tidak menyadari sesuatu. Sebuah bayangan hitam besar berada tepat di belakangnya saat ia mengambil foto terakhir. Ia mencoba mengingat lebih keras, dan ingatan itu muncul. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di peron, menunggu kereta, namun tubuhnya terlihat tak bernyawa. Jadi, selama ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pengeras suara kereta. Selamat datang di perjalanan terakhir kalian. Bersiaplah untuk tiba di tujuan akhir. Kereta tiba-tiba berhenti dengan hentakan keras. Pintu terbuka, namun bukan menuju peron. Di luar hanyalah kegelapan yang tak berujung. Arman menoleh. Semua penumpang telah berdiri, menatapnya, tersenyum. Mereka semua menunggunya. Pagi harinya, penjaga stasiun tua itu menatap kosong ke arah rel. Di sana ditemukan sebuah kamera dengan layar yang masih menyala. Foto terakhir yang terlihat di layar itu adalah Arman, berdiri di Lawang Sewu, namun ada sosok hitam besar di belakangnya. Tidak ada yang tahu kemana Arman pergi. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kereta itu. Namun, satu hal yang pasti, setiap malam suara kereta tanpa suara itu masih terdengar melintas di rel yang seharusnya sudah tidak terpakai, dan para penumpangnya masih menunggu, mencari jiwa-jiwa baru yang tanpa sadar telah menjadi bagian dari perjalanan mereka. Lawang Sewu bukan sekadar bangunan tua bersejarah di Semarang. Di balik keindahan arsitekturnya tersimpan kisah kelam yang tak banyak diketahui orang. Konon, jauh sebelum menjadi bangunan megah, tanah tempat berdirinya Lawang Sewu adalah wilayah yang dipenuhi peristiwa tragis dan darah. Salah satunya adalah legenda tentang kereta hantu, sebuah kereta yang muncul di tengah malam dan membawa penumpang yang bukan manusia. Bagaimana kereta ini muncul? Siapa yang pertama kali menjadi korbannya? Malam ini kita akan menyusuri sejarah kelam yang tersembunyi di balik bangunan penuh misteri itu. Tahun 1914, Semarang berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Pada masa itu, jalur kereta api sedang dibangun dengan gencarnya, menghubungkan kota-kota penting di Pulau Jawa. Salah satu proyek ambisius pemerintah kolonial adalah membuat jalur bawah tanah di sekitar Lawang Sewu yang akan menghubungkan stasiun utama dengan pelabuhan. Namun, proyek ini membawa malapetaka. Para pekerja paksa yang kebanyakan adalah pribumi diperlakukan dengan kejam. Mereka dipaksa bekerja tanpa istirahat, diberi upah yang sangat rendah. Bahkan ada yang tidak pernah mendapat bayaran. Yang lebih mengerikan, banyak di antara mereka yang mati karena kelelahan atau kecelakaan kerja. Salah satu insiden paling tragis terjadi pada bulan Oktober 1915. Saat para pekerja sedang menggali lorong bawah tanah, sebuah tanah longsor terjadi, menelan lebih dari 30 pekerja hidup-hidup. Jeritan mereka menggema di dalam terowongan, tetapi para insinyur Belanda yang bertanggung jawab atas proyek ini memilih untuk menutup lorong itu, membiarkan mereka terkubur hidup-hidup. Tidak ada upacara pemakaman, tidak ada yang memperdulikan nasib mereka. Namun, sesuatu telah bangkit dari dalam kegelapan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, para pekerja yang masih tersisa mulai mendengar suara aneh di sekitar jalur kereta. Setiap malam, sekitar pukul 3 dini hari, terdengar suara peluit kereta yang nyaring di udara, diikuti suara gemuruh roda besi di atas rel. Namun, tidak ada satupun kereta yang benar-benar melintas. Para penjaga malam mulai ketakutan. Mereka melaporkan sering melihat
sosok bayangan hitam berdiri di peron, menatap ke arah rel dengan mata kosong. Ada yang mengaku melihat barisan pekerja berpakaian lusuh berjalan tertatih-tatih di rel sebelum menghilang begitu saja. Puncaknya terjadi pada suatu malam di tahun 1916. Seorang petugas pengawas, Willem van Dijk, ditugaskan untuk berjaga di stasiun setelah beberapa laporan mengkhawatirkan dari pekerja lain. Willem, seorang pria Belanda yang skeptis, tidak percaya dengan cerita-cerita itu. Ia menganggapnya hanya mitos belaka. Namun, malam itu sesuatu yang mengerikan terjadi padanya. Willem duduk di kantornya menulis laporan ketika ia mendengar suara peluit panjang dari kejauhan. Ia bergegas ke peron, mengira ada kereta yang datang terlambat. Tapi yang ia lihat hanyalah kabut tebal di sepanjang rel. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sebuah kereta tua berwarna hitam legam. Lampunya redup berkedip-kedip dan jendelanya tertutup oleh kabut putih pekat dari dalam. Willem menatap sekeliling. Tidak ada seorang pun di peron. Seharusnya jika ada kereta yang datang, akan ada petugas lain yang bersiap. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Tiba-tiba pintu gerbong terbuka perlahan dengan suara krek-kakak yang mengerikan. Dari dalam gerbong ia melihat barisan penumpang tanpa wajah duduk diam. Mereka serempak menoleh ke arahnya. Dingin menjalar ke seluruh tubuh Willem. Tepat ketika ia hendak melangkah mundur, sebuah tangan tiba-tiba menariknya ke dalam gerbong. Ia berusaha berteriak, tetapi suara tenggelam dalam keheningan. Keesokan paginya, Willem ditemukan tergeletak di tengah rel. Matanya membelalak, mulutnya terbuka seolah ia sempat menjerit keras. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, tetapi sejak saat itu, setiap malam, suara kereta hantu semakin sering terdengar di jalur yang terlarang itu. Misteri Lawang Sewu semakin dalam ketika seorang dukun pribumi bernama Mbah Dermo mencoba melakukan ritual di lokasi jalur bawah tanah yang telah ditutup. Ia ingin mencari tahu apakah benar arwah para pekerja masih terjebak di sana. Malam itu ia bersama beberapa muridnya melakukan ritual pemanggilan arwah. Begitu dupa dinyalakan, suasana menjadi hening. Angin berhenti bertiup, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Kemudian terdengar suara ratapan dan rintihan dari dalam tanah. Para murid Mbah Dermo gemetar ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa mundur, terdengar suara kereta yang mendekat dengan cepat. Dor! Salah satu muridnya terhempas ke belakang. Tubuhnya membentur dinding dengan keras. Tubuhnya membiru seketika, matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Mbah Dermo berusaha menghentikan ritual, tetapi sebuah suara menggelegar dari dalam tanah. Kami tidak akan pergi. Kami akan terus mencari mereka yang bertanggung jawab. Kami akan menuntut darah sebagai gantinya. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani membuka lorong bawah tanah lagi. Namun, kereta hantu Lawang Sewu terus berjalan setiap malam, membawa jiwa-jiwa yang tersesat. Kini, meskipun jalur bawah tanah telah lama ditutup dan proyek rel bawah tanah itu tidak pernah selesai, kereta hantu itu tetap muncul di tengah malam. Banyak orang mengaku pernah melihatnya, tapi hanya sedikit yang bisa menceritakan kisahnya kembali. Jika kau berada di sekitar Lawang Sewu pada pukul 3 dini hari dan mendengar suara peluit panjang,